Apa yang diam-diam dilakukan sama Opung Luhut Binsar Panjaitan, ini bisa jadi. Ini bisa jadi sebuah indikasi penting. Ini bisa jadi sebuah indikasi kuat. Ini bisa jadi indikasi kalau pamor Pak Jokowi memang sudah surut dan bahkan sudah sangat menyurut. Mungkin soal ini nggak banyak diperhatikan orang. Tapinya nih, manuver terbaru dari Opung Luhut mestinya ngasih sinyal buat kita-kita soal hubungan dan suasana batin dari para elit politik kita. Mestinya, manuver terbaru dari Opung Luhut ini ngasih indikasi soal seberapa masih berpengaruh dan didengarnya Pak Jokowi sekarang ini. Jadi, kalau kali ini Opung Luhut sampai memilih berseberangan sama Pak Jokowi, kalau kali ini Opung Luhut sampai berani berseberangan sama Pak Jokowi, dia mendukung Kang Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Coba kita lihat dulu cuplikan video berikut ini. Saya Ridwan Kamil. Jadi para komunitas lintas agama dan komunitas. Jadi sudah jelas ya kemana arah dukungan Pak Jokowi. Dan ini sebetulnya konsisten sama manuver-manuver politik sebelumnya, yakni ketika Pak Jokowi menerima kedatangan Kang Emil di rumahnya di Solo. Lalu, ini ada kejadian yang kedua. Kejadian yang kedua adalah deklarasi dukungan dari organ relawan Bravo 5 buat Mas Pram dan Bang Dol. Dewan Pimpinan Pusat Relawan Bravo 5 dengan ini menyatakan dukungan dan berjuang keras memenangkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor urut 3, yaitu Pramono Anung dan Rano Karno. Bravo 5 adalah organ relawan yang dibina sama Opung Luhut. Organ ini sudah aktif ikut berkampanye sejak Pilpres tahun 2014. Nah, kali ini menurut Legend TNI Purnawirawan Sumardi, Ketua Dewan Pembina dari Bravo 5, dukungan buat Mas Pram dan Bang Dul merupakan perintah langsung dari Opung Luhut selaku pembina Bravo 5. Jadi, waktu acara deklarasi dukungan, Pak Sumardi sempat berkata seperti ini. Mungkin Mas Pram masih ingat, saya dan Pak Suwaidi dipanggil Pak Luhut Panjaitan di rumah beliau. Beliau mengatakan, "Mas, dukung Mas Pram." Gitu aja. Kata itu adalah perintah. Kami di tentara biasa tegak lurus sama perintah. Begitulah Pak Sumardi menjelaskan perintah Opung Luhut supaya Bravo 5 mendukung Mas Pram dan Bang Dol. Jadi, gimana kalau menurut kalian? Jadi jelas ya, kalau dalam urusan Pilkada Jakarta, Opung Luhut berbeda arah sama Pak Jokowi. Dan kali ini Opung Luhut bukan cuma beda pilihan, tapi dia memilih ikut bertarung langsung. Dia ikut menerjunkan pasukan relawannya, yakni Bravo 5, buat ikut berjibaku, berjuang memenangkan Mas Pram dan Bang Dol. Sementara itu, di sisi lain, Pak Jokowi sudah ikut cawe-cawe dan mengarahkan para organ relawannya juga, seperti Projo misalnya, buat mendukung Kang Ridwan Kamil. Jadi, ini bakal terjadi pertarungan di lapangan. Mereka, para organ relawan itu bakal bertarung di lapangan. Memang benar, kalau dalam politik berlaku pepatah nggak ada teman abadi. Nggak ada teman abadi dalam politik. Yang ada hanyalah kepentingan abadi. Dan bisa jadi kali ini kepentingan Opung Luhut memang sedang berbeda dengan Pak Jokowi. Tapi, ini ada tapinya. Tapi ini justru bikin masalah perbedaan ini jadi menarik. Ini jadi benar-benar menarik. Pertanyaannya sekarang, kenapa sampai bisa Opung Luhut berani berbeda pilihan sama Pak Jokowi? Dan pertanyaan lanjutannya, kenapa perbedaan dukungan ini sampai harus diumumkan kepada publik? Kenapa sampai harus dideklarasikan? Kenapa bisa begitu kalau menurut kalian? Apa nih analisa kalian soal perbedaan sikap ini? Yang pasti nih,
Yang pasti nih ya, dari langkah Bravo 5 ini kita tahu kalau Opung Luhut nggak sejalan sama Pak Jokowi. Dari langkah Bravo 5 ini kita tahu kalau Opung Luhut sekarang sudah berani beda kubu sama Pak Jokowi. Dari langkah Bravo 5 ini kita juga tahu kalau Opung Luhut sekarang ini sudah berbeda kepentingan sama Pak Jokowi. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI Harga Mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Mbak Rini Budoyo. Tentunya hal ini menjadi pemahaman ya bagi kita untuk melihat situasi-situasi yang begitu panas saat ini. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya teman-teman harus tahu apa yang mestinya kita laksanakan, tugas-tugas kita. Dan saya akan membacakan beberapa komentar bagaimana seorang Luhut sudah tidak mengikuti lagi arahan-arahan dari Joko Widodo. Kenapa dia tidak mengikuti itu? Mungkin saja sudah mulai berseberangan ataupun adanya ketidakcocokan antar satu dengan yang lain. Nah, saya akan membacakan beberapa komentar di sini teman-teman ya. Dari rakyat 150 mengatakan, hati-hati mesin politik Jokowi dihidupkan hari ini, khususnya Jateng. Semoga Pak Andika tidak dijebak, semoga Pak Andika menang. Ya, kenapa mereka mengatakan hal sedemikian? Kenapa mereka mengatakan jangan sampai dijebak? Itu artinya bahwa permainan Jokowi ini memang sangat-sangat licik. Jadi bisa dikategorikan tidak sportif dalam bermain. Ya, menghalalkan berbagai macam cara untuk mencapai titik yang ia inginkan. Apalagi kalau dia mendukung orang tersebut, maka apapun caranya dia harus mencapai hal tersebut. Jadi belajar dari hal-hal yang sudah kita dapatkan teman-teman ya, ataupun yang sudah kita lihat sebelum-sebelum ini dalam pemilihan presiden ataupun pemilihan-pemilihan lainnya. Nah, dari Ani Family mengatakan juga, Mulyono sudah kebablasan, Opung sudah balik badan. Bagaimana Pak Prabowo? Segera sadarlah. Ya, kenapa mereka mencuit Pak Prabowo di sini? Karena mereka tidak mau Pak Prabowo kemakan dengan jebakan-jebakan yang dilakukan oleh seorang Joko Widodo, supaya mereka tidak hanya fokus memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan masyarakat. Prabowo harus lebih hati-hati lagi dalam hal ini. Nah, dari Yanuar Ervinadi mengatakan juga, dia menyampaikan di sini teman-teman ya, yang cerdas akan selalu mendukung calon pemimpinnya yang mempunyai program-program yang dapat diterima oleh warganya. Pilih tepat, yaitu Mas Pram dan Bang Doel untuk menjadi gubernur Jakarta 1. Ya, teman-teman, kenapa mereka mendukung dan memberikan support terhadap Bung Doel teman-teman ya, dan Mas Pram? Karena mereka melihat bahwa itu sosok pemimpin yang memang benar-benar diidolakan, memang benar-benar murni untuk memimpin masyarakat ini. Nah, artinya walaupun ada tindakan-tindakan dan gerakan-gerakan dari seorang Jokowi mengumpulkan berbagai macam artis ya, kalau masyarakat yang menentukan, masyarakatlah yang dapat menentukan siapa yang memimpin mereka. Itu lebih baik dan lebih bagus. Nah, ini ungkapan kesenangan dari Erli, mengatakan bahwa senang mendengar bila itu benar. Semoga Opung Luhut sadar dan berdiri dalam kebenaran dan keadilan itu yang dikehendaki Tuhan. Ya, mungkin sebelum-sebelumnya dalam pemerintahan Joko Widodo, Opung Luhut memang masih mau disetting oleh Prabowo, tetapi pada kesempatan kali ini pastinya dia tidak akan terus-menerus ada di bagian itu. Dia akan berdiri tegak dan melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas yang lebih baik. Itu hal-hal yang penting. Nah, komentar terakhir yang mestinya kita dengarkan yaitu, orang-orang benar pasti dukung atau pilih orang benar. Mantap Pramono untuk DKI, Jateng, Rambo, Jatim, Bu Risma. Mereka calon-calon yang idaman yang akan membawakan setiap daerah-daerah yang mereka pimpin untuk menjadi
kota dan daerah yang lebih maju lagi ke depannya. Itu harapan kita. Teman-teman, masih banyak hal yang mestinya kita bicarakan di sini. Silahkan berikan komentar teman-teman, sampaikan di dalam ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.